Ada yang inget gak pelajaran minggu lalu itu apa? Coba kalian ingat-ingat. Apa? Aku siap. Oh iya benar. Aku siap dilatih. Pinter anak-anak. Nah, hari ini, pada minggu ini kita akan memasuki pelajaran ke-12 dengan judul Hal Baik Pemberian Tuhan. Anak-anak siap untuk mengikuti pelajaran sekolah minggu? Oke, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Kokohan. Saya persilakan. Semua mengawali sekolah minggu kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk sekolah minggu. Tuhan memberkati kami semua supaya mengerti maksud Tuhan melalui pelajaran sekolah minggu pada hari ini. Tuhan memberkati guru-guru kami yang melayani. Tuhan memberikan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga.
Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik duduk yang manis ya, fokus mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Jumiati. Minggu depan kita ada kuis berhadiah loh. Jadi adik-adik simak yang benar setiap pelajaran Alkitab. Pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini apakah kalian sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Baiklah, kalau kalian sudah siap, Ibu akan bercerita dengan judul Hal Baik Pemberian Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahukah kalian bahwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka mempercayai alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Mereka tidak tahu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mau supaya kita menceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu. Nah, itulah yang terjadi di kota Athena, adik-adik. Di sana orang-orang mempercayai ilah-ilah yang menguasai alam semesta. Di sanalah orang-orang mulai membuat patung-patung. Mereka membuat patung-patung yang mereka sembah sebagai Tuhan. Dan mereka membuat mezbah untuk mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan yang tidak mereka kenal itu. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat itu Roh Kudus menggerakkan hati Paulus untuk pergi ke kota Athena. Tetapi di sana hati Paulus sangat sedih sekali karena melihat orang-orang, melihat patung-patung disembah oleh orang-orang di kota Athena. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu Paulus pergi ke rumah ibadat untuk berdiskusi dengan orang-orang yang berada di rumah ibadat itu. Dan Paulus juga pergi ke pasar-pasar, di mana di kota Athena pasar adalah tempat untuk mereka bertukar tentang hal yang baru yang belum pernah mereka dengar. Di sana Paulus mempunyai kesempatan untuk mengabarkan Injil, menceritakan Injil kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang ada di pasar itu. Lalu Paulus dibawa oleh orang-orang yang ada di sana ke ruang sidang Areopagus. Di sana orang-orang bertanya,
hal baru apakah yang akan kamu ajarkan saat ini? Mereka bertanya kepada Paulus. Lalu Paulus berdiri dan naik ke sidang Areopagus dan bersaksi tentang Tuhan Yesus adalah Mesias. Nah, adik-adik, di situ orang-orang mulai semangat mendengarkan kesaksian Paulus. Tetapi ketika mereka mendengar hal baik tentang Yesus, mereka mulai tidak suka. Mereka mengejek Paulus. Mereka mengejek-ejek Paulus dan mengolok-olok Paulus. Lalu Paulus pergi dari tempat itu dan meninggalkan orang itu yang ada di tempat persidangan itu. Pada saat itu Paulus pergi, tetapi setelah Paulus pergi, Paulus mendengarkan bahwa ada orang-orang yang percaya ketika Paulus bercerita tentang Injil Tuhan. Di situ ada orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ada orang laki-laki, ada juga seorang wanita, dan banyak juga orang-orang yang ada di situ percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Maka dari itu, adik-adik nggak usah takut untuk mengabarkan Injil Tuhan kepada teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka tahu dan mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Nah, itulah tugas-tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Di bawah ini ada ayat hafalan untuk adik-adik hafalkan dari ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan Di tangannya. belakang pelajaran, adik-adik bisa lihat bacaan Alkitab dalam 1 minggu ini. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yo, setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, anak-anak, kita sudah menyelesaikan pelajaran sekolah minggu hari ini. Terus rajin untuk ikut sekolah minggu ya, setiap hari Minggu. Oh iya, besok setelah pelajaran 13 ada kuis berhadiah loh. Siapa yang bisa jawab bisa dapat hadiahnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Nah, saat ini kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa.
Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami di dalam sekolah minggu hari ini. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan dan ajari kami untuk bisa bercerita kepada teman-teman kami tentang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, selamat hari Minggu anak-anak. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu ya untuk kita semua. Pesan saya, kalian tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Pelajaran 11. Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah kau dengar daripadaku dan pernah itu kepada orang yang dapat dipercayai dan dibacakan kepada orang. Yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu terhadap orang-orang yang dapat dipercayai. 2 Timotius 2 ayat 2a.